Sahabat, kita siap-siap untuk lanjutkan pembelajaran pada malam hari ini. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabatku yang saya kasihi, selamat datang kembali di room kita pada malam hari ini. Malam yang penuh rasa syukur sebab kita masih diberikan izin untuk bersilaturahmi, walaupun ya kita berjumpa dalam keadaan online ya, melalui channel ini. Mudah-mudahan dari pertemuan kemarin hingga hari ini bisa memberikan manfaat lebih baik. Tentunya ya memberikan pengaruh yang positif bagi diri kita semua. Untuk itu izinkan saya untuk mengucapkan salam sehat untuk semua, salam keberlimpahan dan salam bahagia untuk kita semua yang sempat hadir pada malam hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan pembicaraan dan hal-hal yang penting untuk kemudian kita diskusikan pada malam hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk hening sejenak, untuk menyadari tentang apa yang telah kita bahas dari semalam, bahwa sesungguhnya Allah atau Tuhan yang kita kenal sekarang telah kita rasakan di dalam diri kita melalui tanda kesadaran nafas kita. Nafas adalah tanda bahwa Sang Hidup telah membersamai kita di setiap detik dari hidup ini. Untuk itu mari kita sejenak untuk hening bersama. Dimulai. Baik, terima kasih. Baik sahabat-sahabat, pada malam hari ini kita akan sedikit melanjutkan apa yang kita bahas dari pembahasan semalam. Jadi semalam kita yang sudah hadir atau yang belum hadir, kita berikan sedikit ulangan bahwa Allah yang kita kenal dari sebuah nama, seharusnya hari ini, malam hari ini kita kenal Allah itu bukan lagi sekedar nama, tapi sesungguhnya kita bisa merasakan di dalam diri kita dengan hadirnya Sang Hidup. Saat ini saya berbicara dan Anda mendengarkan saya, kita semua dalam kondisi hidup. Berarti sekarang kita ini dilingkupi oleh Sang Maha Hidup yang kita bisa tandai dengan nafas kita. Berarti ketika kita menyadari nafas, sesungguhnya kita terhubung dengan Sang Sumber Hidup di dalam diri kita. Sang Sumber Hidup itu bertahta di hati, kolbu, dan relung hati kita yang paling dalam. Yang kemudian dari situlah kita merasakan penuh energi yang sangat besar. Energi kasih sayang. Energi yang menghadirkan rasa syukur. Walaupun dalam kondisi keadaan yang hari ini mungkin tidak baik-baik saja, tetapi dengan hadirnya pemahaman dan kesadaran bahwa Allah hadir melalui nafas kita sebagai tanda akan wujudnya, bisa sedikit memberikan kepada kita semua sebuah kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang kita lewati saat ini dan ke depannya. Semoga kita yang sudah menyadari ini, kemudian kita senantiasa terhubung oleh diri sejati kita atau ruh kita atau perwakilan Allah yang ada di dalam diri kita. Segala persoalan-persoalan hidup itu pelan-pelan kita akan keluar ya darinya, sehingga kita bisa benar-benar mendapatkan manfaat. Pertama, manfaatnya adalah manfaat yang kita rasakan secara pribadi. Kita bisa merasakan kebahagiaan yang utuh, kebahagiaan yang tanpa syarat, kebahagiaan yang tidak terintervensi dengan sesuatu di luar diri kita.
Karena hadirnya kita dengan Tuhan adalah sebuah kebahagiaan yang sempurna. Toh pada akhirnya juga kita akan meninggalkan seluruhnya. Bukankah ini adalah sebuah latihan? Sebuah latihan yang kita latih kepada diri kita untuk latihan menghadapi perpisahan terhadap kehidupan ini, di mana segalanya harus pergi dan kita harus siap menghadapi itu. Namun yang pasti kita sudah punya tempat untuk bersandar, kita sudah punya tempat untuk berpijak, kita sudah punya tempat untuk kembali, di mana kita sudah melatihnya di dalam diri kita. Untuk itu sahabat, tentunya saya mengharapkan dengan pengenalan tentang Allah ini, pengenalan tentang Tuhan, pengenalan tentang diri sejati, pengenalan tentang guru sejati, pengenalan tentang ruh, pengenalan tentang Ruh Kudus, sebuah perwakilan yang dititipkan Allah kepada seluruh manusia, bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih bahagia. Maka izinkan pada malam hari ini kita mungkin ada hal-hal yang kita perkuat, dan kita akan menambah hal-hal yang mungkin penting mendukung pemahaman kita agar proses hening, ya, agar proses hidup bahagia, agar proses bersama dengan Tuhan itu betul-betul kita bisa merasakannya jauh lebih baik ke depan. Jadi yang pertama, jadi kami punya sebuah komunitas bernama SHB, adalah spiritual hening berkelimpahan. Jadi spiritual artinya adalah spirit, dari kata spirit, ya. Spirit adalah diri sejati. Artinya orang-orang yang bergelut di dunia spiritual adalah orang-orang yang senantiasa punya keinginan untuk mengenal diri sejati, tentunya yang ada di dalam diri kita. Orang-orang yang mengenal diri sejatinya bukan sesuatu yang gampang. Ada banyak hal yang harus dia lewati, karena walaupun sesuatu yang ingin dikenal itu berada di dalam diri kita, tentu tantangannya jauh lebih banyak. Sebab sampai usia kita saat ini, ketika kita belum mengenalnya, ada banyak hal-hal yang kita yakini sebagai diri sejati kita, ternyata itu adalah diri yang palsu. Diri yang kita anggap bahwa itulah diri kita, ternyata diri itu adalah diri yang palsu. Kadang kita menganggap bahwa fisik kita, tubuh kita adalah diri kita yang sesungguhnya. Padahal, bukankah ketika kita meninggal, tubuh kita terbujur kaku? Ada yang menganggap bahwa seolah-olah diri kita itu adalah pikiran kita, sehingga apapun yang difikirkan oleh pikiran kita, seolah-olah kita harus mengeksekusinya. Sampai kemudian kita mengatakan bahwa pikiran kita adalah diri kita yang sesungguhnya. Padahal itu hanya sebuah pikiran. Pikiran itu bukan kita. Dia hanya sebuah sumber, sebuah kekuatan yang diberikan kepada manusia untuk mampu menganalisa, mampu berpikir, mampu membedakan, mampu mengidentifikasi, ya. Bahkan pikiran itu salah satunya berfungsi sebagai ego, merasa dirinya ada, merasa dia berbeda dengan yang lainnya. Namun justru pikiran inilah yang sesungguhnya dikatakan sebagai kekuatan manusia dibanding makhluk yang lain, tetapi justru pikiran ini juga yang akhirnya membuat manusia, ketika dia tidak mengenal diri yang sejati di dalam dirinya, akan mengantarkan dia kepada kebinasaan. Ada yang mengatakan bahwa diri sejatinya adalah perasaannya. Jadi segala sesuatu yang hadir di perasaannya seolah-olah itulah diri dia. Ketika dia di perasaannya ada sifat marah, maka marah itu kemudian dia terapkan, dia eksekusi dalam kehidupannya. Karena dia merasa bahwa dirinya yang marah. Padahal marah adalah sebuah perasaan, dan perasaan itu datang dari pikiran. Artinya apa? Pikiran dan perasaan adalah diri yang palsu bagi diri kita. Ketika diri dan perasaan ini telah terakumulasi, maka menghadirkanlah sebuah entitas yang namanya jiwa. Jiwa ini hadir disebabkan manusia memiliki cara berpikir, cara berperasaan, kemudian terakumulasi menjadi sebuah emosi. Emosi inilah yang menggambarkan dari setiap manusia itu memiliki jiwa. Ada jiwa yang amarah, yang senang kepada keburukan.
Ada jiwa yang lawamah atau jiwa yang kadang dia melakukan kebaikan, kadang kemudian melakukan kejahatan. Ada jiwa yang sudah mulai sedikit demi sedikit mendengarkan tuntunan agung, tuntunan sejati yang ada di dalam dirinya. Itulah jiwa mulhamah, jiwa yang sudah merasakan pengilhaman dari Tuhannya. Dan semoga sahabat-sahabatku semua kita bisa sampai pada jiwa yang mutmainnah minimal. Jiwa mutmainnah adalah jiwa yang sudah merasakan penuh dengan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Jiwa yang sudah mampu melepaskan dari segala kepentingan pikiran dan segala kepentingan perasaan. Jiwa mutmainnah adalah jiwa yang sudah pelan-pelan mengenal tuntunan sejati yang bertahta di relung hatinya. Di mana di relung hati kita, seperti yang sudah kita bahas, adalah itulah rumah Allah. Itulah baitullah, hati kita. Qalbul mu'min baitullah, hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dikasihi, pentinglah kemudian kita mengukur jiwa kita hari ini sudah sampai level mana. Apakah jiwa kita masih cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik, ataukah jiwa kita kadang melakukan baik kemudian kadang tergelincir lagi dalam kejahatan, ataukah kemudian kita punya jiwa yang sudah terlatih mendengarkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan yang ada dalam hati kita, mampu mendengarkan petuah-petuahnya. Dan semoga kita sudah mulai konsisten untuk mencapai target yang pertama, yaitu jiwa yang mutmainnah, jiwa yang sudah tenang sahabatku. Jiwa yang seperti dalam lautan airnya tenang. Walaupun sebenarnya dalam air lautan itu memiliki arus yang sangat deras. Artinya apa? Boleh jadi pikiran kita kacau, boleh jadi perasaan kita kacau. Tapi kita berusaha untuk selalu tenang. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa jiwa yang tenang adalah seperdua atau setengah daripada langkah-langkah kebahagiaan. Dan tentunya kita akan menaikkan nanti secara bertahap. Anda akan memiliki jiwa yang rodiyah, jiwa yang sudah mulai ridho terhadap apapun yang Anda rasakan saat ini. Sampai kemudian Anda merasakan jiwa yang mardiyah, jiwa yang sudah mulai ridho atas apapun yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Dan tentunya pada puncak jiwa yang sempurna ada namanya nafsul kamilah, nafsu atau jiwa yang sempurna. Kenapa? Karena kita telah bersama dengan Sang yang sempurna, dan kita sudah mulai melepaskan atas segala kepentingan ego kita, kepentingan pikiran kita, kepentingan perasaan kita. Kita lebih patuh, setia dan tunduk kepada tuntunan ilahi, tuntunan Allah yang kita rasakan di dalam hati kita. Itulah pesan para nabi kepada kita semua, istahbaq qalbak, ikuti kata hatimu. Dan tentunya hati itu nggak pernah bohong selama kita mampu mendengarnya, kita mampu menjaganya, agar hati kita betul-betul hati yang bersih, hati yang suci, dan hati yang murni. Baik sahabatku, jadi forum ini adalah forum untuk belajar bersama. Tidak ada guru di sini. Saya hanya sebagai sahabat Anda, teman Anda, saudara Anda, untuk sama-sama bertumbuh. Tentu banyak hal yang menjadi tugas pribadi saya untuk menjadi jauh lebih baik, menjadi jiwa yang tenang. Tentu tidak menjadi sebuah perkara yang gampang. Tapi saya sadari dengan saya menyampaikan hal-hal ini, tentunya saya punya harapan. Yang pertama, mendengarkan ini adalah diri saya, yang kemudian ini menjadi jalan kepada sahabat-sahabatku semua yang ingin belajar bersama, agar bisa tumbuh, kita bisa bertumbuh secara jiwa menjadi jiwa yang lebih baik lagi, menjadi orang-orang yang betul-betul penuh dengan kasih dan sayang. Untuk itu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi spirit adalah diri sejati. Orang-orang yang belajar spiritual adalah orang-orang yang ingin mengakses dirinya, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah di relung hatinya, sehingga menghadirkan penuh dengan sifat kasih dan sayang. Sahabat,
Kenapa kemudian kita penting untuk bertemu, merasakan kasih sayang yang ada di relung hati kita? Tidak lain dan tidak bukan, sahabat, ya. Karena dengan kita bertemu dengan tuntunan sejati kita, kita akan merasakan sebuah bahagia yang konstan, bahagia yang tidak pernah lagi dia bersifat paten, bahagia yang sudah tidak pernah terintervensi oleh apapun di luar diri kita. Jangan pernah berpikir bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang penuh dengan kecukupan. Jangan pernah berpikir orang yang bahagia itu adalah orang yang sudah selesai masalah hidupnya, orang yang sudah memiliki kebutuhan untuk fisiknya. Orang bahagia adalah orang yang seolah-olah semua kejadian yang ada di hadapannya adalah sesuai dengan keinginannya. Tidak seperti itu, sahabatku. Orang bahagia adalah orang yang mengerti tentang siapa dirinya, siapa Tuhan yang ada di dalam dirinya, dan apa maksud dari semua kejadian. Orang bahagia, orang yang paham bahwa mungkin saja dia masih punya sifat pemarah, tapi kemudian dia melatih dirinya untuk tetap bahagia. Ya, dia paham bahwa ada banyak persoalan yang harus dia hadapi, tapi dia mengerti bahwa kebahagiaan saya hadir karena saya telah bertemu dengan Tuhan di hati saya. Itulah yang membedakan, sahabatku, dengan konsep bahagia dengan kesenangan. Kesenangan mengajarkan kita adalah apapun yang ada di luar diri kita itu terfasilitasi. Ketika kita menginginkan uang, kemudian uang itu hadir di hadapan kita, itu adalah sebuah kesenangan. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan nyata di hadapan kita. Ya, ketika kita menginginkan kendaraan dan tiba-tiba kendaraan itu hadir, ada yang memberikan atau Anda mampu membelinya, itu adalah sebuah kesenangan, sahabat. Tapi apakah orang yang senang itu otomatis menjadi bahagia? Belum tentu, sahabatku. Belum tentu. Ada banyak orang yang memiliki harta yang banyak, pangkat yang tinggi, tapi hari ini jauh dari kebahagiaan. Dia harus merasakan siksaan di dunia, dia harus merasakan hujatan dari masyarakat karena ulah perbuatannya. Padahal kalau berbicara materi, bicara tentang popularitas, mereka telah memilikinya. Tetapi bahagia sesungguhnya berbicara di dalam diri, berbicara tentang rasa syukur. Bahagia berbicara tentang rasa pasrah, rasa yang selalu menikmati kehidupannya, rasa yang selalu terhubung dengan Tuhannya, rasa yang selalu memberi kasih kepada saudara-saudaranya. Jadi rasa yang penerimaan yang utuh terhadap apapun yang sudah terjadi dan saat ini terjadi. Dan dia mampu berdiri tegak, merasakan rasa bahagia, bukan karena peristiwa di luar dirinya, bukan karena keadaan yang sudah terjadi di luar dirinya. Dia bahagia karena dia mengenal Tuhannya yang ada di dalam diri dan dia merasakan kebersamaan itu. Karena orang bahagia mengerti dan sangat mengerti bahwa apapun yang saya miliki di luar diri saya mendapatkan uang, saya mendapatkan kendaraan, saya mendapatkan jabatan, dia mengerti bahwa siapa semua itu, siapa yang hadirkan seluruhnya, siapa yang mendatangkan ke kita. Itulah orang-orang yang spiritualis, orang-orang yang mengenal diri sejatinya, kemudian hadir merasakan rasa bahagia yang utuh berdasarkan apa yang ada di dalam dirinya karena bertemu dengan Tuhannya, bukan sesuatu yang hadir di luar dirinya, sahabat. Dan setelah kita mengenal Allah, karena kita sudah terhubung, maka puncak daripada pengenalan kita tentang Allah ini, karena telah memiliki sifat kasih dan sayang, sahabat-sahabatku semua akan memiliki jiwa yang murni, atau jiwa yang betul-betul sudah sempurna, sahabatku. Jiwa yang masih punya sakit hati, jiwa yang punya luka batin, jiwa yang selalu masih merasa gelisah, belum merasa tenang. Maka penting untuk kita sama-sama menjaga jiwa kita, membersihkan jiwa kita dari segala penyakit ini. Syaratnya cuma satu, sahabat. Anda harus bertemu dengan Sang Sumber Kasih. Hanya Dia yang mampu membersihkan jiwa kotor kita.
Ketika Anda melakukan salah dan Anda bercerita ke orang lain, boleh saja orang lain itu tidak memaafkan Anda atau tidak mengerti tentang Anda. Tapi ketika Anda bercerita dengan Tuhan, Tuhan adalah Maha Pengasih, Tuhan adalah Maha Pengampun, Tuhan adalah Maha segala Maha yang mampu mengerti siapa Anda, kenapa Anda melakukannya. Dia mengerti apa yang Anda lakukan, dia mendengar apa yang Anda lakukan, dan dia mengetahui segala sesuatunya. Kembalilah kepada diri sejati Anda. Itulah ruh Anda yang Allah titipkan kepada diri kita semua, sahabat. Dengan izinnya, seiring dengan waktu Anda akan memiliki jiwa yang murni, ya, jiwa yang sempurna kepada kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk bisa sampai ke sana, sahabat. Kemudian ketika kita sudah merasakan Tuhan di dalam diri kita, ya, muncul sebuah pertanyaan besar buat kita semua untuk kemudian kita memahaminya. Kalau kemudian Tuhan sudah menyatu dengan kita, bagaimanakah kemudian ucapan kita, pikiran kita, dan tindakan kita? Di manakah Tuhan ketika Anda berbohong? Di manakah Tuhan ketika Anda berpikir negatif? Dan di manakah Tuhan ketika Anda melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik? Di mana sementara Anda memahami bahwa Tuhan sudah ada di dalam diri saya, Dia telah membersamai saya. Namun kenapa kemudian manusia yang sudah memahami itu, ya, belum mampu memahami siapakah yang berpikir, siapakah yang berucap, siapakah yang melakukan tindakan, sahabat. Maka untuk menjawab ini, ya, penting kemudian kita memahami, ya, lapisan-lapisan dari diri manusia. Ya. Saya ingin memberikan sebuah contoh untuk mengantar kepada kita semua. Bayangkan di depan kita ada kelapa, ya. Ketika kita menyebutnya kelapa, sesungguhnya kita menyebutnya dalam satu paket. Tapi kalau sekiranya kita ingin melihat kelapa itu secara nyata, sesungguhnya kelapa itu yang kita anggap satu paket itu tentunya memiliki lapisan-lapisan yang berbeda, sahabat. Bagian terluarnya dari kelapa kita sebut dia dengan sabuk kelapa. Di dalam sabuk kelapa ada lapisan yang kedua yang disebut dengan batok kelapa. Nah, setelah batok kelapa baru Anda menemukan daging kelapanya. Dan di dalam daging kelapa itu Anda menemukan airnya. Tapi kenapa kita mencari kelapa, sahabat? Karena ada esensi yang kita ingin dapatkan dari kelapa, atau ada sesuatu yang kita inginkan dari hakikat atau intisari daripada kelapa itu. Apakah itu? Itulah santannya. Itulah rasa santan yang kemudian kita inginkan untuk kita jadikan makanan atau campuran buat makanan kita. Santan ini hadir sebagai sebuah rasa, esensi dari sebuah kelapa itu, sahabat. Begitu pula dengan manusia, kita harus mampu membedakan. Sebab dalam kelapa saja, setiap lapisan ini memiliki fungsi yang berbeda dan sekaligus memiliki kemampuan yang berbeda, bahkan memiliki ciri khas yang berbeda. Ketika kita melihat sabuk kelapa, tentunya kita melihat sabuk yang banyak. Yang mendominasinya adalah sabuk, sahabat. Di dalam sabuk kita menemukan batok, tentunya bentuknya, teksturnya berbeda dengan sabuknya. Kemudian terakhir adalah kita menemukan isinya, warna yang berbeda, tekstur yang berbeda pula, bahkan rasa yang berbeda, hingga kemudian air. Jadi setiap lapisan menggambarkan bentuk yang berbeda, tekstur yang berbeda, warna yang berbeda, fungsi yang berbeda. Namun ketika disatukan, sesungguhnya intisarinya adalah rasa santan itu. Jadi kita harus mengenal agar kita bisa merasakan siapa yang berbicara. Kemudian kita tidak
gampang mengatakan segala perbuatan kita adalah perbuatan Tuhan. Ya, betulkah apa yang kita sudah ucapkan? Betulkah apa yang sudah kita pikirkan? Betulkah apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk tindakan perbuatan itu adalah tindakan dan perbuatan Tuhan buat kita? Jadi yang pertama, kita mengenal tubuh kita yang sifatnya fisik kita dari luar. Jadi manusia memiliki lapisan yang pertama, namanya lapisan fisik. Tentu lapisan fisik kita bisa jangkau dengan penglihatan, ya, kita bisa jangkau dengan perabaan, kita bisa lihat dengan mata kita. Ya, fisik ini ada dua, fisik yang Anda bisa rasakan dari luar dan fisik yang ada di dalam tubuh kita, organ-organ tubuh kita. Tentu bentuknya berbeda, teksturnya berbeda, dan fungsinya pun berbeda, sahabat. Dan fisik ini juga punya rasa. Ya, ketika Anda digigit seekor nyamuk, maka Anda bisa merasakan sakit gigitannya. Berarti rasa sakit itu Anda bisa rasakan ketika tubuh Anda disakiti. Yang kedua, sahabatku, di dalam tubuh kita, sebenarnya dalam tubuh ini pun ada namanya tubuh halus. Jadi apa yang Anda lihat ini adalah tubuh yang kasar. Ya, sesungguhnya tubuh manusia pun memiliki tubuh yang halus. Ya, tubuh halus nanti pun bermacam-macam, sahabat. Ada tubuh astralnya, ada tubuh eteriknya, dan ada tubuh cahaya. Ya, semua ini mengikuti daripada tubuh fisik kita. Dan instrumen yang diberikan Tuhan melalui fisik ini pun memiliki fungsi-fungsi yang berbeda dengan lapisan yang lain. Ya, tubuh fisik inilah yang mampu kemudian bekerja, mampu memegang sesuatu. Ya, secara fisik ya, punya mata, ya, secara fisik punya telinga, sahabat. Yang kedua adalah lapisan setelah tubuh halus dan tubuh kasar. Kita akan bertemu dengan instrumen esensi yang lain yang namanya jiwa. Di dalam jiwa kita sesungguhnya gabungan dari apa yang ada di pikiran dan perasaan dan emosi kita. Berarti manusia punya pikiran. Dan pikiran manusia ini sungguh luar biasa dibanding makhluk. Ya. Pikiran manusia yang pertama adalah punya rasa ego. Rasa ego, sahabat, adalah rasa yang berpikir berbeda dengan yang lainnya. Ketika saya menggunakan ego saya, berarti saya berpikir saya adalah Malik, yang lain bukan Malik. Itulah ego. Yang penting apa yang saya inginkan terwujud, walaupun menyakiti orang lain. Itu namanya ego. Saya ingin dibanggakan. Saya tidak pernah mengurus siapapun. Terserah kamu mau dibanggakan atau tidak. Yang penting saya dibanggakan. Itu namanya ego. Ya. Segala sesuatu yang Anda pentingkan buat diri Anda berarti itulah ego. Dan setiap manusia memiliki itu, sahabat. Siapapun dia memiliki ego. Maka bayangkan ketika ego ini menjadi petunjuk dalam hidupnya, maka dia akan melakukan apa saja yang menurut dia baik, apa saja yang menurut keyakinan dia, apa saja menurut kepentingan dia, maka dia akan melakukan itu. Dia akan mengeksekusi itu. Kenapa? Ya, karena memang manusia punya ego. Kemudian di dalam pikiran ada kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi dengan kemampuan berpikir manusia yang pertama bisa mengidentifikasi benda. Dia mampu menilai, dia mampu melihat, ya, dia mampu menunjuk bahwa ini yang dimaksud dengan gelas, ini yang dimaksud dengan piring, karena kemampuan akalnya. Dalam akalnya manusia pun dia mampu menganalisa segala sesuatu. Kenapa kemudian benda ini bentuknya seperti ini, kalau benda ini bentuknya seperti ini. Dia mampu menganalisa, sahabat. Bahkan pikiran pun mampu memiliki kemampuan untuk membanding-bandingkan. Ya. Dia punya kemampuan untuk bisa membandingkan antara si A dan si B. Bahkan pikiran
punya kemampuan untuk decision, mengambil keputusan. Jadi bayangkan ketika manusia dikendalikan oleh pikirannya, apalagi dikendalikan oleh ego dan kemampuan berpikirnya, karena dia bisa melakukan apa saja, yang penting dirinya senang, yang penting dirinya segala keinginan terwujud. Dia bisa mencari cara karena kemampuan mengidentifikasi peluangnya. Dia bisa berpikir bagaimana saya bisa untung dari sebuah kerja-kerja, kemudian saya tidak kedapatan. Itu semua rekayasa pikiran manusia. Karena manusia mampu berpikir itu, teman-teman. Dia mampu berpikir segala sesuatu yang menguntungkan buat dirinya. Dia mampu berpikir cara mewujudkannya. Kenapa? Karena dia punya kemampuan analisa. Dia punya kemampuan mengidentifikasi masalah. Ya, dia punya kemampuan membandingkan, kalau saya bergerak sekarang akan saya dapatkan seperti ini, kalau saya bergerak besok akan saya dapatkan begini. Dia mampu membandingkan sampai kemudian dia memutuskan sebuah keputusan untuk menjadi sebuah tindakan. Itulah kemampuan manusia yang diberikan oleh Tuhan, dan memang manusia punya kemampuan itu, sahabat. Dan esensi ataukah hal yang lain dimiliki manusia adalah rasanya, perasaan. Dan segala perasaan itu bersumber dari apa yang Anda pikirkan. Maka berhati-hatilah terhadap apa yang Anda pikir. Ketika Anda berpikir saya membenci, maka rasa benci akan hadir di diri Anda. Ketika Anda berpikir saya marah, maka dia akan marah. Dan itu case, teman. Dia konstan, dia langsung, ya. Dan Anda langsung merasakan seperti apa yang Anda pikirkan. Coba rasakan kalau Anda merasakan saya bersyukur mendengarkan materi ini. Ya, maka rasa di perasaan Anda adalah rasa syukur. Jadi perasaan itu mengikuti apa yang Anda pikirkan. Dan bayangkan kalau pikiran Anda terlalu banyak, Anda latih dengan pikiran-pikiran negatif, maka sesungguhnya Anda akan menciptakan di sini gudang-gudang negatif, sahabat. Jadi dendam itu sesungguhnya dahulunya tidak ada. Itu hadir gara-gara Anda melatihnya di pikiran Anda. Karena Anda sering melatih di pikiran Anda, maka dia hadirlah di rasa Anda. Lama-lama akan menjadi emosi Anda, energi Anda sendiri. Ya, tidak ada orang yang langsung sabar, sahabat. Ya. Orang sabar adalah orang yang melatih dirinya sabar melalui dari pikirannya. Ketika ada masalah, dia berpikir yang terbaik. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia mencari solusinya. Akhirnya hadirlah rasa penerimaan, dan dia melatih rasanya untuk menghadirkan rasa sabar. Dan ketika dia sudah melatih rasa sabar, dan akhirnya apa? Terakumulasilah jiwanya. Ya, menjadi jiwa yang sabar. Itulah lapisan manusia yang penting kita kenal. Ada pikiran, ada perasaan, dan terakumulasi dan sebuah energi besar yang namanya emosi. Emosi ini akan menjadi sebuah medan energi. Medan energi adalah seperti aroma pada sebuah tumpukan sampah. Tumpukan sampah memiliki aroma atau energi aroma buruk yang busuk, dari situ menghadirkan lalat. Manusia yang sudah terakumulasi sifat-sifat jahat sehingga menjadi sebuah energi besar yang namanya emosi negatif, sesungguhnya dia telah menciptakan medan energi yang tidak baik, dan itu akan menghadirkan segala bentuk-bentuk kesusahan hidup, kesengsaraan hidup. Artinya apa, sahabat? Dengan kita memahami sampai lapisan manusia tentang emosi ini, tentu kita harus punya kemampuan untuk menjaga mulai dari sekarang pikiran kita, mulai menundukkan ego kita. Ego yang tadinya berpikir tentang diri kita, rubah menjadi semua orang sama. Ego tentang berpikir yang penting saya menang, kamu kalah. Bagaimana kita berpikir, kamu menang, saya menang, kita harus menang sama-sama. Ya, pikiran yang tadinya menggunakan analisanya, identifikasinya,
membanding-bandingkannya dalam kejahatan, tapi Anda gunakan sekarang dalam kebaikan. Bagaimana saya harus berbuat baik? Bagaimana saya membedakan kalau saya lakukan ini perbuatan kebaikan saya segini, kalau saya lakukan ini kebaikan saya dampaknya segini, sehingga Anda bisa memutuskan pun dalam kebaikan. Dan yang terakhir sahabat, ya, kenalilah lapisan yang paling penting, yang paling esensial dari diri manusia. Itulah diri sejatinya. Diri sejatinya adalah ruhnya. Diri sejatinya adalah guru sejati itu sendiri. Gusti, guru sejati yang dihadirkan, yang ditiupkan oleh Allah ke dalam diri manusia. Dan diri sejati ini sesungguhnya, sahabatku, memiliki peran. Dia memiliki tuntunan, dia memiliki petunjuk buat kita semua. Lantas kenapa kita tidak mampu mendengarkan petunjuknya? Karena sampai detik ini bisa saja kita belum mengenalnya. Yang justru kita kenal adalah akal pikiran kita, perasaan kita. Yang menjadi penuntun diri kita, bertindak dan mengambil keputusan itu adalah pikiran kita. Yang menjadi penuntun hidup kita, mengambil sebuah sikap dalam menghadapi masalah kita adalah perasaan kita. Jadi kalau perasaannya, emosinya tinggi, maka dengan emosi itu dia bersikap. Kalau pikirannya negatif, maka pikirannya menjadi gurunya, menjadi sang penuntunnya. Dan Anda bisa bayangkan. Anda bisa bayangkan ketika Anda menjadikan pikiran yang negatif, perasaan yang negatif menjadi penuntun Anda. Ya, Anda akan bisa melihat akibatnya. Dan siapa yang paling pertama merasakan akibatnya? Tentu Anda sendiri. Bahkan orang yang Anda cintai sekalipun tidak merasakan akibatnya. Orang yang mengakui mencintai Anda, menyayangi Anda, orang terdekat Anda, ketika Anda merasakan dari sebuah akibat, sesungguhnya dia tidak merasakan, tapi Anda lah yang merasakan itu. Siapapun dia, sahabat. Ketika Anda berkata kasar, kemudian Anda dipukul oleh orang lain karena kata-kata kasar Anda, maka Anda yang merasakan sakitnya dipukul. Ya. Ketika Anda melakukan kejahatan dan Anda ditangkap oleh yang berwenang, siapa yang merasakan rasa sakitnya di penjara? Anda sendiri. Ya. Jadi sahabatku yang saya kasihi, penting untuk mengenal diri kita, lapisan-lapisannya, agar kita bisa memahami mana petunjuk dari fisik tubuhku. Rasa lapar itu adalah petunjuk dari tubuh kita bahwa dia menginginkan makanan, sahabat. Maka berfungsilah pikiran kita bagaimana caranya supaya lapar hilang. Maka kita berpikir kita harus punya uang. Tapi bayangkan ketika kondisi Anda tidak punya uang. Coba bayangkan ketika pikirannya negatif. Maka dia akan berpikir, bagaimana saya mendapatkan uang di saat saya tidak punya uang. Orang yang berpikir negatif tentu dia akan mencari cara yang tercepat. Apalagi dia menggunakan egonya, sahabat. Dia akan berpikir bahwa saya harus dapatkan uang apapun caranya. Asalkan keinginanku terpenuhi. Saya tidak pernah mengurus uang siapa yang saya gunakan, uang siapa yang saya ambil, uang siapa yang saya harus rampok, uang siapa yang saya harus tipu, sahabat. Kenapa? Ya, karena yang menjadi penuntun hidup kita adalah pikiran kita yang masih negatif. Bayangkan pula ketika yang mengambil keputusan, hati Anda, perasaan Anda yang penuh dengan kebencian, akan Anda bisa rasakan manfaat. Kalau kita bisa melihat hari ini kejadian-kejadian, ada banyak orang yang hari ini di penjara. Bukankah dia melakukan tindakan berdasarkan perasaan? Perasaan yang marah kemudian menyakiti orang lain. Perasaan yang marah kemudian menghabisi orang lain. Perasaan yang benci kemudian menghabisi orang lain. Sahabatku, itu sudah tanda-tanda dari kehidupan ini buat kita semua. Maka manusia butuh satu, sahabat. Manusia butuh satu penuntun dalam hidupnya. Dan penuntun itu sudah dititipkan dalam diri manusia. Dialah penuntun sejati, sahabat. Percayalah. Dialah tuntunan kita. Dialah ruh kita. Dialah ruh yang maha suci. Dialah ruh Sang Kudus, Al-Qudusus Salam,
yang maha suci, maha memberikan keselamatan. Tidak ada tempat lain, sahabatku. Ketika Anda berkenalan dengan ruh Anda kenal ruh Anda kenal suaranya, Anda kenal perintahnya, Anda bisa membasmi semua negatif yang ada di perasaan dan pikiran Anda. Bahkan mampu melayani tubuh Anda. Anda cuma hanya penting untuk mengenalnya dan kembali kepadanya. Bersandarlah kepadanya. Ya, sahabatku. Inilah yang dilupakan oleh manusia, seolah-olah apa yang dilakukan itu terbebas. Seolah-olah ketika dia melakukan kejahatan, ya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Seolah-olah apa yang telah dilakukan, apalagi dengan melihat kejadian orang-orang yang lain yang melakukan kesalahan tapi seolah-olah tidak terbalaskan. Apalagi orang-orang yang memiliki jabatan, dia melakukan kejahatan, seolah-olah kita berpikir karena dia punya jabatan, dia bebas melakukan kejahatan. Tidak seperti itu, sahabat. Dunia ini, ya, Allah sang pemiliknya, dia telah mengatur tentaranya melalui hukum semesta. Ya, hukum semesta berlaku kepada siapapun. Hukum sebab akibat berlaku kepada siapapun, sahabat. Hukum tebar tuai berlaku kepada siapapun. Apapun keyakinan Anda, ya, ketika Anda meloncat dari lantai 10 ke bawah, potensi kematiannya akan Anda dapatkan. Siapapun Anda, apapun keyakinan Anda. Apakah Anda punya jabatan, apakah titel pendidikan Anda tinggi, semua akan merasakan kematian ketika dia jatuh dari lantai 10. Itu hukum semesta, hukum sebab akibat. Ketika Anda ingin mengambil konsep dari Al-Quran pun sama. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan orang yang berbuat baik adalah kebaikan? Wa jazau sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan orang yang melakukan kejahatan adalah kejahatan yang sama. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah, maka dia akan mendapatkan balasan dari kebaikan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dan siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar biji zarrah, tentu dia akan merasakan akibat. Jadi sahabatku, saya ingin tekankan sebelum saya akhiri dari sesi pertemuan kita malam hari ini, saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa spiritualitas mengajarkan kita untuk mengenal spirit atau diri sejati yang telah ada di diri kita, yang kita sudah bahas dari 2 hari yang lalu. Dia nyata membersamai kita, dia hadir di kolbu kita. Namun kolbu ini kadang menjadi gelap, kolbu ini kadang menjadi hitam, kolbu ini kadang tidak terdengar suaranya, karena kita terlalu bising, kita terlalu ribut, kita terlalu acuh, bahkan kita mengabaikannya karena kita terlalu dominan, mementingkan kebutuhan fisik kita, mementingkan kebutuhan ego kita, mementingkan kebutuhan cara berpikir kita, mementingkan kebutuhan perasaan kita, bahkan mementingkan emosi kita yang belum baik, sehingga kita melupakan suara sejati kita. Maka sahabatku, pada malam hari ini mari kita itikadkan, mari kita belajar bersama. Janganlah Anda ikuti siapapun, ikutilah suara hati Anda. Istahbaq qalbak, ikuti kata hati. Ketika tubuhmu yang lapar itu mencari makanan, Anda mampu berpikir cara mendapatkan dengan cara menipu. Bahkan yang Anda tipu karena Anda punya dendam, Anda tipu teman Anda yang Anda punya dendam, dan Anda melakukannya. Kemudian ketika Anda melakukan penipuan dan Anda tidak dikenal, Anda tidak diketahui, kemudian Anda berpikir, saya bebas, saya berhasil. Sahabatku, apa yang membuat Anda berkata Anda berhasil? Apa yang membuat Anda berpikir Anda selamat? Siapa yang melingkupimu? Bukankah Allah membersamaimu dengan nafas? Bukankah Dia mendengarmu? Bukankah Dia bersamamu? Di mana kesadaran itu, sahabatku? Innallaha sami'un basirun. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Maka mari kita belajar pada malam hari ini, mengambil keputusan. Bertemulah
dengan sumber penuntun kita, sumber agung yang tidak pernah berbohong di hati kita, di kolbu kita. Walaupun kita harus menghadapi tantangan, harus menguburkan segala benci, dendam di perasaan kita, harus melawan ego kita, harus melawan kepentingan kita, harus melawan bahkan kebutuhan jasad kita, tapi kita tetap patuh, setia bakti kepadanya. Mudah-mudahan saya doakan kita semua sahabatku, betul-betul dari hati terdalam saya, dari room ini, mari kita menjadi orang-orang yang setia kepadanya, supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia, dan kita akan menjadi cahaya di kehidupan ini. Salam sehat untuk kita semua, salam berlimpah untuk kita semua, dan tentunya salam bahagia, karena kita adalah manusia yang pergi untuk kembali ke asalnya. Sampai ketemu esok hari. Terima kasih atas kehadiran sahabatku. Mohon maaf ketika ada salah. Saya undur diri, sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.